Bab 1376, keluar, bahas tindakan balasan. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyuxia. Plus mematikan mengatur ulang. Hei, Xiao Yan dan yang lainnya sudah berada di Thunder Pond selama hampir sebulan, mengapa tidak ada tanda-tanda mereka akan keluar? Di bagian dalam Thunder Pond, sekelompok besar tokoh tidak dapat menahan diri untuk tidak saling memandang. Sebagian besar dari mereka juga memasuki Thunder Pond, tetapi mereka tidak masuk jauh ke area inti Thunder Pond. Setelah mereka hanya memperoleh sesuatu, mereka harus mundur karena tidak dapat menahan serangan kekuatan guntur Thunder Pond yang menyilaukan. Area inti Thunder Pond memang memiliki semacam harta karun, tetapi ada batasan yang sangat tirani yang ditetapkan di sana, jadi dengan kekuatan kita tidak dapat masuk. Mata indah Liu Qing berkedip sedikit, menatap langit yang melayang di udara. Di pintu masuk Void Thunder Pond di tengah, aku tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Meskipun Liu Qing memiliki harta karun aneh di tubuhnya dan merupakan anggota tingkat tinggi tahta suci, dia tidak berdaya menghadapi situasi ini. Saya harap mereka bisa berhasil. Setelah menggelengkan kepalanya tak berdaya, Yun Qi pun berbicara sedikit. Hingga saat ini, satu-satunya tokoh yang belum muncul adalah Mu Ge, Xiao Yan, dan Du Qifei. Tidak peduli siapa di antara ketiganya yang berhasil, itu akan sangat membantu mereka. Tuan Yun, di luar Thunder Pond, sudah sepenuhnya terkikis oleh hal-hal jahat. Thunder Pond ini adalah habitat terakhir kita. Selain itu, para ahli di Thunder Valley of Forging Swords masih belum menghubungi kita. Di antara kerumunan, seorang pria yang sangat populer berkata, "Jangan khawatir, kami akan menyelesaikan hal-hal ini." Yun Qi awalnya tidak ingin mengatakannya, tetapi melihat ribuan murid di sekitarnya, beberapa ekspresi malu-malu atau bahkan takut, dia tidak bisa menahan diri untuk menghibur. Weng berdengung. Pada saat berikutnya, sebuah sosok tidak bisa tidak muncul di kolam guntur hampa di udara. Sosok ini hangus di seluruh tubuhnya, dan sosok itu sangat malu. Tepat setelah muncul, ia jatuh ke dasar dengan kecepatan jatuh bebas. Maaf. Setelah semua orang membantu pria itu berdiri, sebuah suara yang sedikit meminta maaf tiba-tiba muncul. "Penyihir, apakah kau juga gagal?" Yun Qi tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Pembatasan di area inti Thunder Pond terlalu kuat, bahkan aku tidak dapat menembusnya. Mu Ge memaksakan tubuhnya yang lemah dan tidak dapat menahan diri untuk berkata. "Wah, manusia pengecut, keluarlah dan matilah." Dan tepat ketika hati semua orang mati, sebuah suara yang memekakkan telinga tiba-tiba memasuki Thunder Pond. Hua Fei. Kerumunan itu mendongak dan melihat bahwa di luar Thunder Pond, kelompok cahaya biru yang tak terhitung jumlahnya melilitnya. Salah satu pria yang diselimuti cahaya biru memiliki gelombang yang sangat jahat yang berasal dari sudut mulutnya, dengan sikap menunduk, katanya kepada semua orang di Thunder Pond. "Aku bilang kenapa aku tidak melihat Hua Fei, ternyata dia berada di bawah kendali klan jahat asing." Feng Yu juga bergumam, Samsung Douxian lebih awal. Mata indah Yun Qi berkedip sedikit, dan gelombang keengganan muncul di hatinya. Apakah manusia biasa adalah tikus yang pemalu? Setelah Hua Fei dikendalikan, baik kekuatan maupun temperamennya telah mengalami perubahan yang sangat aneh. Pada saat ini, dia berbicara kepada orang-orang yang bersembunyi di kolam guntur dengan nada yang sangat aneh. "Kakak senior Yun Qi, jaga dirimu. Semuanya akan menunggu sampai kakak senior Xiao Yan dan kakak senior Du Qifei meninggalkan Bea Cukai." Kontestan lain juga memperhatikan pasang surut yang hebat di tubuh Yun Qi, tetapi tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Bagaimanapun juga, saat ini Yun Qi, tetapi di antara kelompok mereka, salah satu orang yang paling kuat. Di mata indah Yun Qi, setetes air mata langka berputar di matanya, dan kemudian dia dengan paksa menahannya. Orang dewasa, orang-orang ini bersembunyi di kolam guntur, apa yang harus kita lakukan? Di samping Hua Fei, beberapa orang kuat yang tidak lemah juga berbicara perlahan. Jelas, mereka adalah kontestan yang dikendalikan oleh ras jahat dari luar wilayah. Serang Thunder Pond. Setelah berpikir sejenak, Hua Fei berkata jahat. Tetapi kekuatan guntur di kolam guntur akan membuat bawahan kita menghilang. Beberapa tokoh tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Serang Lei Qi dengan segala cara. Hua Fei tiba-tiba menjadi marah pada saat berikutnya dan berbicara langsung. "Baik, tuanku, Hua Fei adalah penguasa tertinggi dari orang-orang jahat ini saat ini,
jadi tidak ada yang berani menentangnya. Meskipun Lei Qi akan menyebabkan mereka kehilangan banyak, itu tidak penting. Boom boom boom. Pada saat berikutnya, sinar cahaya biru samar bergegas menuju Thunder Pond dengan gegabah, mencoba menerobos pertahanan Thunder Pond dengan nyawanya sendiri. Hei, cahaya jahat hijau tua baru saja menyentuh tepi kolam guntur, dan tiba-tiba satu demi satu guntur perak tirani muncul, dan itu akan sepenuhnya dilenyapkan, dan tidak akan ada abu yang tersisa. Tidak, meskipun kekuatan Thunder Pond sangat kuat, tetapi begitu dikonsumsi oleh orang-orang jahat, saya khawatir kekuatannya juga akan habis. Pada saat itu, saya khawatir itu akan menjadi kiamat kita. Bersama-sama melawan mereka, Liu Qing memperhatikan pikiran orang-orang jahat ini, dan segera mendengus dan berbicara langsung. Maju, guntur sonik, tebu air, elang angin, petik 2 petik 2. Satu demi satu riak energi tirani muncul langsung dari tangan banyak orang kuat di Thunder Pond. Sampai sekarang, mereka tidak berani menahan tangannya sedikit pun, hanya demi menjaga garis pertahanan terakhir. Pada saat ini, di kolam guntur, suara guntur yang menyilaukan dengan suasana yang mengejutkan memenuhi seluruh kolam guntur secara tiba-tiba. Ini adalah Hua Fei, yang berada di luar kolam guntur, tidak dapat menahan keterkejutannya ketika mendengar kata-kata itu. Bahkan kekuatan jahat biru tua di tubuhnya terguncang oleh suara guntur yang tiba-tiba. Qi Fei, Nona Master Lembah. Ketika dia menyadari suara keras di kolam guntur Void, mata ribuan kontestan di bawah hanya terkunci pada pintu keluar kolam guntur Void. Fluktuasi ini benar-benar berhasil. Pada saat ini, sosok Lei Jiao Mingling tua perlahan menyebar keluar. Senior Lei Jiao gelombang sosok Xiaoyan dan Du Qifei melesat keluar dari kolam guntur hampa pada saat yang sama, dan segera tetap tinggi di langit. Fluktuasi kalian berdua, benar-benar. Orang tua Mingling Lei Jiao tidak bisa menahan perasaan sedikit bersyukur. Meskipun tidak tahu bahwa penjaga di sini adalah sisa dari guru guntur terkenal di dunia, tetapi ternyata Du Qifei saat ini sangat berbeda dari sebelum masuk. Xiaoyan, aku serahkan ini padamu. Duan Qifei melirik Xiaoyan sekilas dan berkata dengan nada meminta maaf. Api suci, Xiaoyan mendengus dingin ketika mendengar kata-kata itu, dan suara kaki yang cerah langsung terdengar di dalam dan luar ruang kolam guntur. Senior, kirim aku ke daerah terlarang. Saat berikutnya, alis Duan Qifei juga memancarkan beberapa garis khusus, dan kemudian mata yang indah itu sedikit tertutup, dan berkata kepada Mingling Lei Jiao. Ayo pergi bersama. Lagi pula, aku sudah berjanji pada senior itu, jadi tentu saja aku tidak bisa mengingkari janjiku. Xiaoyan juga tersenyum perlahan saat mendengar kata-kata itu, dan ada nada tenang dalam suaranya, ayo pergi bersama. Suara Xiaoyan yang lembut dan tegas membuat Duan Qifei merasa sedikit hangat di hatinya. Tapi Lei Qi juga dikepung dari semua sisi. Kita harus meninggalkan satu orang untuk melindungi tempat ini. Meskipun dia benar-benar ingin Xiaoyan pergi bersamanya, Duo Qifei menolak. Bagaimanapun, kehidupan hampir 1000 orang dari mereka sekarang berada di tangan mereka berdua. Tidak ada keraguan tentang efektivitas tempur Xiaoyan, dan dia tidak dapat mengabaikan situasi keseluruhan demi keegoisannya sendiri. Dua orang, jangan khawatir, kami masih di sini. Bahkan jika kami mengerahkan sedikit kekuatan terakhir kami akan menjaga bagian terakhir dari surga ini dan menunggu kalian berdua kembali. Saat berikutnya, Feng Yu, Mo Ge dan yang lainnya juga menyatakan bahwa mereka tidak memiliki kemampuan dan hanya dapat menaruh harapan terakhir untuk ini pada mereka, tetapi dalam hal ini, mereka juga akan melakukan yang terbaik untuk melindungi tempat ini. Hei, jangan khawatir, karena barang-barang di kolam guntur ini sudah diambil, tugas orang tua ini juga sudah selesai. Jadi saat kau pergi ke area terlarang, aku akan menjaga kolam guntur ini untukmu. Dengan adanya aku di sini, orang-orang jahat ini tidak mungkin bersikap sombong. Mingling Lei Jiao yang tua juga berbicara dengan lega, dan suaranya dipenuhi dengan keterkejutan yang langka. Jika memang begitu, maka aku ingin mengucapkan terima kasih kepada senior. Xiaoyan dan Du Qifei berkata bersamaan, dengan penjagaan senior ini, kolam guntur ini bisa aman dan tenteram. Saat kau siap, mari kita mulai. Bagaimanapun, ada beberapa fluktuasi yang buruk di area terlarang. Mingling Lei Jiao berkata tiba-tiba dan serius. Xiaoyan mengangguk ringan, dia juga tahu bahwa kali ini dia masih harus menempuh jalan yang panjang. Wong Bas, Lei Dao,
Mingling Lei Jiao mengangguk puas, lalu di kolam guntur Void, dengan lambaian telapak tangannya yang kuat, saluran abu-abu tiba-tiba muncul dan perlahan muncul. Saluran abu-abu itu tampaknya terhubung ke area inti sebenarnya dari makam guntur. Begitu muncul, atmosfer yang sangat tirani muncul, yang membuat orang-orang bergidik. Ayo pergi, Xiao Yan dan Duki Fei saling memandang, lalu langsung masuk ke dalamnya. Kalau begitu, terserah padamu. Dua orang yang menghilang, Lei Jiao Mingling tua, tidak bisa menahan diri untuk bergumam sedikit, dan suara mereka penuh dengan antisipasi. Tunggu, kekuatan kedua orang ini tampaknya sedikit salah. Dua dewa pertarungan bintang sudah lengkap. Saat Xiao Yan dan keduanya baru saja menghilang, Muge tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Jelas dia tidak menyadarinya pada awalnya, tetapi hanya ketika mereka memasuki lorong dengan Doki, mereka menyadari bahwa kekuatan kedua orang ini agak terlalu kuat. Terlalu menakutkan. Weng Om, di kedalaman makam Lei, ini adalah ruang yang dikelilingi oleh kegelapan sepanjang hari. Tidak ada energi di ruang tersebut, dan tidak ada keberadaan makhluk apapun. Kegelapan yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti tempat ini, dan kegelapan tersebut dipenuhi dengan kejahatan yang ekstrim. Kekuatan Xiao Sanxi akan sepenuhnya berasimilasi, tetapi biarkan kegelapan menyebar, di bagian terdalam, sentuhan guntur perak akan dengan paksa menghalangi kegelapan ini, dan pelindungnya akan menjadi surga terakhir. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Dalam kegelapan, tiga sosok yang muda menguap melonjak, dan kemudian salah satu dari mereka berkata, orang terkutuk ini tidak jujur ketika dia meninggal. Dengan kekuatan kita saat ini, saya khawatir sulit untuk menghilangkan kekuatan pelindungnya. Bagaimanapun, orang ini adalah petarung abadi bintang 5 yang asli. Yuzun tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Pada saat ini, ketiga orang itu semuanya diselimuti jubah hitam, dan mereka tidak dapat melihat garis besarnya secara spesifik. Tetapi mereka adalah Yu Huan dari klan Yu Huan, dan Yuzun Huanzun, mereka bertiga adalah anggota terpenting dari seluruh klan Yu Huan. Kekuatan yang kuat berada pada level petarung abadi bintang 4. Di antara mata hantu, ada dua warna yang bersinar dengan cahaya cian redup dan sentuhan hijau aneh, sedangkan mata Yuzun berwarna hijau zamrud, dan Zun sihir berwarna cian redup, yang sangat aneh. Hal yang dijaga orang ini mungkin luar biasa. Bagaimanapun, dia adalah guru Du Tianhong. Pada awalnya, Duan Tianhong hanyalah seorang pria tanpa kekuatan, tetapi sejak makam Lei pergi, dia telah mengubah dirinya menjadi kekuatan besar. Saya khawatir itu memiliki hubungan dekat dengannya. Petik 2. Dan kekuatan Duo Tianhong juga telah mencapai dosian bintang 5. Jika kita tidak dapat mendeteksi rahasia di tubuhnya, saya khawatir kita tidak akan memiliki kesempatan untuk menang melawannya. Pada saat ini, ada jejak di mata Yuzun. Aura jahat berwarna hijau seperti sutra. Tunggu dan lihat saja. Jika tidak berhasil, aku hanya bisa memaksanya. Meskipun aku takut memaksanya akan menarik perhatian manajemen senior lembah petir penempa pedang, tetapi ini juga sesuatu yang tidak dapat dihindari. Pada saat berikutnya, mata Yuan berkedip dengan dua warna aneh. Energi warna membuat ruang gelap ini menjadi lebih aneh. Weng berdengung. Saat berikutnya, di ruang gelap, dua titik cahaya tiba-tiba muncul, yang langsung menerobos belenggu kegelapan dan menyapu dengan panik guntur di intinya. Bum bum bum, tangan Yuzun cepat, matanya menyipit, mencoba mencegat napas misterius ini, dan tiba-tiba dia menyadari tekanan kuat yang tidak dapat dia tahan, dan itu menyebar. Apa yang terjadi? Huanzun tidak dapat menahan rasa penasarannya saat melihat ini. Seseorang seharusnya memasuki makam, Yuzun berkata dengan susah payah. Dari sudut pandang pertarungan tadi, orang yang memasuki makam itu lebih kuat daripada dewa petarung bintang 5, tetapi napasnya terlalu mengambang. Bang bang bang, dua orang yang menyapu makam itu juga menerobos belenggu kegelapan dan memasuki makam. Apakah kamu baik-baik saja? Xiao Yan baru saja menyadari tiga aura jahat yang sangat tirani, dan api suci di tubuhnya berputar dengan cepat, tetapi tepat saat dia akan melakukannya, Duo Qifei memimpin. Set, tidak apa-apa. Mata indah Du Qifei bergerak sedikit, tetapi jelas ada banyak butiran keringat di dahi yang cerah dan bersih gelombang, jelas hanya menggunakan kekuatan reinkarnasi untuk melawan kejahatan ras alien. Itu menyebabkan banyak beban padanya. Di masa depan, serahkan hal semacam ini padaku. Tanpa daya melirik karakter Du Qifei yang kuat, Xiao Yan tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dan berkata,
jelas Xiao Yan samar-samar dapat merasakan bahwa dengan setiap panggilan Duki Fei kekuatan reinkarnasi, dia juga memiliki sesuatu di dalam tubuhnya, perlahan-lahan menempati tubuhnya. Begitu benda itu terbentuk sepenuhnya, aku khawatir Lei Zhu juga akan bangun sepenuhnya, dan kemudian Duan Qifei mungkin tidak sama seperti sekarang. Setelah beristirahat sebentar, Duan Qifei mengangguk ringan, dia juga tahu bahwa Xiao Yan bermaksud baik. Di mana ini? Saat berikutnya, Xiao Yan melihat sekeliling, hanya untuk melihat bahwa ini adalah sebuah bukit, dengan batu nisan dan kuburan prismatik terus-menerus muncul di atas bukit. Semuanya memiliki kata yang sama, guntur, tetapi Xiao Yan merasakan kekuatan maskulin yang menyilaukan dari batu nisan ini. Di sini, itu seharusnya menjadi tempat peristirahatan orang-orang kuat benua timur. Duo Qifei melihat sekeliling, lalu perlahan bangkit, melihat kuburan besar yang ukurannya hampir 1000 kaki, tidak dapat menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri. Jenius mengingat alamat situs ini dalam 1 detik, https://pembaruan tercepat. Tanpa iklan, tempat peristirahatan orang-orang kuat benua timur. Xiao Yan sedikit terkejut ketika mendengar ini, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Benua timur ini adalah tanah yang sangat subur di bawah wilayah Jiwali. Bagaimanapun, sebagian besar pembangkit tenaga listrik di pesawat ini berada pada level petarung abadi bintang 1 hingga petarung abadi bintang 5. Dari perspektif kuantitas dan kualitas pembangkit tenaga listrik, mereka lebih baik daripada saya. Tidak tahu seberapa maju pesawat Xuan Santian milik Xiao Yan. Yin Huntian adalah salah satu medan perang dunia hantu dan ras jahat asing di zaman kuno. Pada saat itu, Yin Huntian belum terbagi dan disatukan. Sampai kemudian, seorang pria kuat bernama Lei Hong lahir. Dengan kekuatan gunturnya yang tak tertandingi dan kekuatan petarung abadi bintang 5 saat itu, ia secara paksa melenyapkan banyak ras jahat asing, bahkan dengan 3 orang kuat lain yang kekuatannya sebanding telah sepenuhnya mengubah Yin Huntian menjadi 4 benua. Mata indah Duki Fei terus-menerus melirik batu nisan di perbukitan, karena status istimewanya sebagai reinkarnasi dari Dewa Petir. Oleh karena itu, dia sangat peka terhadap kekuatan petir, dan dia dapat mendeteksi beberapa hal yang tidak diketahui Xiao Yan. Kaisar Lei Hong, pejuang abadi bintang 5, Xiao Yan tidak dapat menahan napas dalam-dalam ketika mendengar kata-kata itu. Jelas, tingkat kekuatan ini, belum lagi di dunia hantu, saya khawatir di sudut manapun di dunia, itu adalah eksistensi yang kuat, dan mendengarkan kata-kata Duki Fei. Tampaknya ada 3 pembangkit tenaga listrik lain yang setingkat dengan Kaisar Lei Hong di hari hantu ini. Menurut ingatan Dewa Petir, kendali dan pencapaian Kaisar Lei Hong ini terhadap kekuatan petir sangat mendalam. Meskipun tidak sebagus Dewa Petir, dia juga merupakan eksistensi yang sangat tirani di dunia. Dan orang ini, tampaknya adalah guru ayahku. Saat berikutnya, pola reinkarnasi di alis Duan Qifei terus menggeliat, dan jejak ingatan terus bermunculan seperti air pasang, tetapi informasi terakhir inilah yang membuat Duan Qifei sangat bingung. Menurut kognisi Duki Fei, ayahnya telah keluar dari lembah guntur untuk memiliki kekuatan gaib yang tirani. Apa hubungannya ini dengan Kaisar Lei Hong? Dan jika tidak masalah, fluktuasi ingatan yang dihasilkan oleh fluktuasi reinkarnasi sama sekali tidak mungkin untuk menipu diri sendiri. Apa yang terjadi? Bisakah kamu menemukan lokasinya? Xiao Yan terkejut, tetapi masih membuka mulutnya. Di makam Lei saat ini, klan Yuhuan telah membuat suasana berasap, dan hanya bisa masuk tetapi tidak bisa keluar, dan tampaknya para eksekutif tingkat tinggi dari lembah guntur pisau tempat tidak tahu. Selain Yuhuan dan Yuzun Huanzun, 3 harimau abadi berjuang bintang 4 juga mengingini. Jika Anda tidak menemukan solusi untuk makam Kaisar Lei Hong, saya khawatir orang-orang ini akan dikuburkan sepenuhnya di sini. Bagaimanapun, 3 klan alien dengan kekuatan abadi bertarung bintang 4, meskipun Xiao Yan hampir tidak dapat menghentikan satu dengan semua kekuatannya, bagi mereka, 2 pembangkit tenaga listrik lainnya dapat dengan mudah melenyapkan mereka. Seharusnya mungkin, mata indah Duki Fei sedikit berubah, dan mereka bersinar secara spiritual. Guntur, pimpin aku dengan rohku. Saat berikutnya, mantra misterius kuno dan dalam perlahan muncul dari mulut Duki Fei. Weng Om. Mengikuti langkah Duki Fei, jejak guntur perak perlahan muncul dari batu nisan di seluruh pemakaman bukit, dan kemudian di depan keduanya, itu membuka jalan untuk menjadi jalan guntur perak. Ujungnya mengarah langsung ke puncak bukit, di mana kekosongan dan batu nisan telah menjadi ilusi aneh, dan jejak paksaan dari langit dan bumi perlahan-lahan meresap.
Tidak baik, tuanku, seseorang melihat kuburan Kaisar Lei Hong dan sedang membuka makam. Saat berikutnya, Yuzun di luar makam berbicara lebih dulu, dan suaranya penuh ketakutan. Meskipun mereka tidak dapat memasuki kuburan, tetapi mereka dapat dihentikan dengan beberapa cara. Meskipun kekuatan Kaisar Lei Hong dan Du Tianhong sama-sama merupakan petarung abadi bintang 5, tidak diragukan lagi bahwa kekuatan Kaisar Lei Hong jauh lebih kuat daripada Du Tianhong. Tidak, mereka harus dihentikan. Yu Huan mendengar kata-kata itu, dan dua sinar cahaya aneh bersinar di pupil biru dan pupil zamrud. Sinar cahaya itu sangat jahat, seolah-olah mereka dapat dengan mudah menghancurkan segalanya. Kekuatan sang guru benar-benar mengerikan. Menyadari kekuatan yang begitu memukau dalam diri Yu Huan, Yuzun dan Huan Zun tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepala dan berkata. Yu Huan memiliki kekuatan Yuzun dan Huan Zun, dan keduanya hanya mewarisi semacam kekuatan dari Yu Huan. Yu Huan ini memiliki dua kekuatan yang sangat jahat, Yu Huan dan Hijau Zamrud. Ayo pergi, makam itu seharusnya berada di atas bukit. Selama kita memasukinya, kita tentu akan dapat menemukan cara untuk memecahkan permainan. Setelah melakukan semua ini, melihat ke Thunder Avenue yang muncul di makam bukit, Du Qifei tersenyum manis. Jelas, di suatu tempat, dia tampaknya merasa bahwa ada banyak hal yang ingin dia ketahui di pemakaman Kaisar Lei Hong. Saat berikutnya, sinar energi biru samar tiba-tiba muncul di kuburan ini, dan kemudian Xiao Yan mengabaikan perasaan Du Qifei dan langsung meraih tangan gioknya, dan sosok itu terbang dan bergerak. Sinar energi biru tua yang baru saja muncul, seperti banjir binatang buas, meletus dengan aura jahat yang mengerikan, menyapu dengan panik ke arah dua sosok Xiao Yan. Tidak ada keraguan bahwa terkena serangan tirani seperti itu, saya khawatir dengan kekuatan keduanya, itu juga akan terluka parah dalam sekejap. Tabrakan, apa? Duan Qi juga bereaksi pada saat berikutnya, guntur terang di tengah alisnya terus menggeliat gelombang keadaan sulit saat ini tampaknya menjadi satu-satunya cara. Serahkan padaku. Melihat Duan Qifei bersiap untuk mendesak Samsara, Xiao Yan segera menghentikannya. Tapi kekuatan ini terlalu kuat. Duan Qifei berkata dengan bodoh, tidak peduli hubungan seperti apa yang dia miliki dengan Xiao Yan, dia tidak ingin Xiao Yan jatuh. Sedikit kekuatan ini, tetap tidak bisa menggangguku. Biarkan aku melindungimu sekarang. Mungkin aku masih perlu mengandalkan kekuatanmu untuk melindungi dunia yang hebat ini di masa depan. Suara Xiao Yan yang dalam terdengar perlahan, lalu tubuhnya langsung menjadi panas, dan lingkaran api berwarna kaki memenuhi udara. Kekuatan api suci, bagaimana mungkin? Sosok aneh yang tersembunyi di balik jubah hitam itu juga menunjukkan sedikit keterkejutan setelah hantu itu, yang terus-menerus mendesak kekuatan ke dalam makam, merasakan api yang menyilaukan di tubuh Xiao Yan. Weng om, api berwarna kaki itu membungkus tinju Xiao Yan, lalu tanpa pukulan yang mewah, dia langsung menghantam sinar cahaya biru tua itu, mencoba menghancurkannya. Meskipun kekuatan api suci itu tirani, sayang sekali kekuatanmu terlalu lemah. Lupakan saja, hari ini adalah hari untuk menekan Seng Yan dan Kaisar Lei Hong. Begitu suara itu jatuh, Yu Huan segera mengabaikan kekuatan guntur yang datang dari kuburan, dan langsung menggunakan cara-cara hebat untuk mencoba menghancurkan Xiao Yan sepenuhnya. Wong Bas, ini benar-benar gelombang yang familiar. Seorang raja dari ras jahat dari luar wilayah juga ingin melenyapkan rakyatku dari dunia. Dasar bodoh, bicara soal mimpi. Pada saat berikutnya, di makam bukit, kekuatan guntur yang tak terhitung jumlahnya muncul dari batu nisan, lalu membentuk sosok samar di puncak bukit. Suara sosok yang samar itu sangat dalam dan kuno, tetapi mengejutkan, tetapi ada jejak kekuatan guntur yang dahsyat di sekelilingnya, dan dia menatap Xiao Yan dan Du Qifei dengan ramah di wajahnya, Lei. Kaisar Lei Hong, di luar kuburan, mata hantu yang diselimuti kegelapan tiba-tiba mengeras, lalu matanya tertuju pada sosok yang samar-samar di kuburan, dan suara yang mengejutkan tiba-tiba terdengar. Apakah keluarga hantu? Keluarga hantu biasa berani menerobos wilayahku. Gila sekali. Senyum tipis muncul di sudut mulut sosok yang samar-samar itu, lalu di kuburan bukit, batu nisan yang tak terhitung jumlahnya muncul dengan jejak guntur yang aneh. Kekuatan, lalu perlahan-lahan mengembun di bawah tatapan kalian bertiga, dan pada saat itu, suasana penguasa yang tak tertandingi perlahan terwujud. Tidak bagus. Cepat mundur. Melihat pemandangan ini, tirani Rao Yi Yuhuan tidak bisa menahan diri untuk mundur lagi dan lagi. Lei Mang,
Suara agung bergema di seluruh dunia. Seketika, di bagian langit ini, kekuatan guntur yang tak terhitung jumlahnya menyerang ruang gelap di sekitarnya, dan momentumnya cukup kuat hingga mengejutkan. Gululu, ketiga Yuhuan awalnya ingin memasuki makam Kaisar Leihong dengan menyerang, menghancurkan kekuatan terakhirnya sepenuhnya, dan dengan demikian memulai perang total dengan lembah guntur penempa pedang, tetapi di mana dia berpikir bahwa Kaisar Leihong ini sebenarnya dia juga meninggalkan tangan, dan dikejar oleh kekuatan guntur yang menyilaukan ini dan melarikan diri kemana-mana, sangat malu. Masuklah ke makamku, bagaimanapun juga, kekuatanku terbatas. Melihat kemudahan Yuhuan yang ditolak untuk sementara waktu, Raikage yang berbulu halus itu berbicara dengan lembut, dan ada suara lembut dalam suaranya, apakah itu untuk Xiao Yan yang masih menempa Qifei? Kedua Xiao Yan mengangguk ringan, lalu melirik ke pinggiran, dan setelah memastikan bahwa Yuhuan dan yang lainnya tidak dapat melarikan diri untuk saat ini, mereka juga menuju ke puncak bukit yang dikelilingi oleh jalan guntur. Ruang di puncak bukit sedikit terdistorsi, seolah-olah memiliki larangan yang sangat tirani. Puff, sungguh paksaan yang tirani. Xiao Yan dan duo Qifei baru saja melangkah di puncak bukit, dan tiba-tiba kekuatan guntur yang menusuk tulang terus-menerus menghantam tubuh mereka, membuat wajah mereka sangat jelek. Serangan tingkat ini masih memberi banyak tekanan pada dua pembangkit tenaga listrik kesempurnaan Douxian Bintang 2 mereka. Weng Om, pada saat berikutnya, sentuhan kekuatan guntur abu-abu terus muncul dari mereka berdua, dan kemudian mereka merasa jauh lebih baik. Adapun kekuatan guntur abu-abu ini, itu adalah kekuatan Dewa Guntur. Weng berdengung. Setelah beberapa saat, sosok Xiao Yan dan duo Qifei tiba-tiba menghilang ke puncak bukit di bawah balutan petir abu-abu. Tabrakan. Saat mereka berbalik, sosok keduanya tiba-tiba muncul, dan itu sudah terlihat berbeda. Zizi. Guntur perak yang kuat dan dahsyat meraung di sekitar tembok, tampak tirani, tetapi sebenarnya dijaga di sini. Ini adalah, pupil mata Xiao Yan menyusut rapat, seolah-olah dia merasakan sesuatu. Tempat di mana Kaisar Leihong beristirahat. Pada saat ini, duo Qifei luar biasa tenang, tetapi matanya yang indah melirik sedikit ke sekeliling. Ini adalah ruang yang sangat besar, tidak ada hiasan di ruang itu. Beberapa hanya formasi gosip besar di tengahnya, dan di tengah formasi gosip, peti mati. Perunggu berdiri dengan tenang di dalamnya, selamanya, kekuatan yang sangat menakutkan, sedikit menyebar keluar. Ini adalah, tempat di mana Kaisar Leihong jatuh. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya sambil melihat ke ruang yang sangat besar itu. Seharusnya tidak salah, orang luar hanya tahu bahwa ada banyak peluang di makam guntur, tetapi mereka tidak tahu bahwa makam guntur sebenarnya adalah tempat peristirahatan pembangkit tenaga listrik benua timur kita, dan di antara mereka, Kaisar Agung Leihong adalah wakilnya. Dan kita menempa lembah guntur, hanya ayahku yang memiliki pintu masuk ke makam Kaisar Leihong, jadi kita bisa masuk ke sini, aku khawatir itu hanya kebetulan. Du Qifei berkata dengan mata yang indah. Apa yang begitu misterius tentang Kaisar Leihong? Meskipun Xiao merasa bahwa latar belakang identitas Kaisar Leihong tidak sederhana, dia tetap bertanya. Kaisar Leihong memiliki banyak metode untuk menyegel kejahatan, dan dikatakan bahwa Kaisar Leihong pernah meninggalkan beberapa harta di makam Lei, dan bahkan generasi muda menggunakannya untuk menekan suku-suku jahat di luar wilayah. Aku hanya tidak tahu apakah warisan senior ini masih ada di sana. Pada akhirnya, Du Qifei juga menatap Xiao Yan dengan mata yang indah. Jelas, Xiao Yan akan menjadi pewaris yang sangat berkualitas. Kalau begitu, mari kita mulai melihat apa misteri di sini. Setelah beberapa diskusi, Xiao Yan mungkin memahami seluk-beluk masalah ini, dan segera berkata, "Yah, tetapi semuanya masih perlu diwaspadai. Dan karena kekuatan guntur di tubuhku, baik atau buruk, aku tidak bisa menyentuhnya." Duo Qifei menggelengkan kepalanya dan berkata, Kaisar Leihong dan Lei Zhu sama-sama memiliki atribut guntur yang kuat, tetapi siapa yang lebih kuat atau lebih lemah? Tahu, kalau begitu serahkan padaku. Senior, tersinggung. Sambil menyatukan kedua tangannya, Xiao Yan bergumam pelan. Tabrakan. Saat berikutnya, Xiao Yan melangkah maju dan berjalan menuju peti mati perunggu di tengah formasi Bagua. Hati-hati, formasi gosip ini jelas tidak mudah. Duan Qifei tidak bisa menahan diri untuk bergumam sambil memperhatikan tindakan Xiao Yan. Baiklah, Xiao Yan mengangguk pelan, kekuatan jiwanya yang mempesona perlahan dimobilisasi untuk membentuk pertahanan tirani di sekelilingnya,
dan baru kemudian dia mendekati tepi formasi gosip dan mempelajarinya dengan saksama. Formasi gosip itu berbentuk seperti cakram besar, awalnya suram, tetapi saat Xiao Yan mendekat, sinar cahaya aneh terus muncul di atas cakram itu. Melalui kekuatan jiwa yang besar itu, Xiao Yan terkesan. Ternyata sinar cahaya ini sebenarnya adalah kekuatan guntur yang menyilaukan, dan bahkan kekuatan guntur ini padat dengan rune kecil, melonjak aneh. Rune itu seperti penjaga paling saleh di dunia, menjaga peti mati perunggu. Bagaimana ini bisa dilakukan? Xiao Yan juga tenggelam dalam pikirannya untuk sementara waktu gelombang jelas, formasi gosip ini tidak mudah dipatahkan. Gosip Qian Kun, Yin dan Yang meminjam hukum. Pecahkan untukku. Saat berikutnya, Soul Eater di Xiao Yan mulai bergumam, dan kemudian napas tirani perlahan meresap dari tubuh Xiao Yan. Dan dengan munculnya Soul Eater, formasi gosip yang awalnya tidak bisa dihancurkan justru memperlihatkan suasana yang ditekan oleh atasan, dan langsung merosot. Ini, hilang. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk sedikit tercengang ketika menyadari bahwa Master Soul Eater telah berhasil memecahkan formasi gosip dengan mudah. Identitas Lord, jadi aku tidak terlalu terkejut. Di dalam peti mati perunggu ini, apa yang ada di sana? Saat formasi gosip itu diuraikan, dia tersenyum dan merasakan hati yang berapi-api di dalam hatinya, dan perlahan berjalan menuju peti mati perunggu. Itu, potong, ternyata warisan itu sudah diambil terlebih dahulu. Dan Master Soul Eater tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik ketika melihat penampilan Xiao Yan. Puff, kuharap kau tidak mengecewakanku. Xiao Yan tentu saja tidak tahu kata-kata Soul Eater, tetapi dia tetap berjalan menuju peti mati perunggu dengan hati yang berapi-api. Aneh, energi di peti mati perunggu ini tampaknya sangat lemah, apakah ini ilusi? Duo Qi Fei, yang telah bereinkarnasi, sangat peka terhadap persepsi kekuatan, ditambah Kaisar Lei Hong sendiri juga merupakan atribut guntur. Warisan atau kekuatan yang sangat tirani, tentu saja tidak dapat lepas dari persepsinya, tetapi tidak ada reaksi keras apapun di peti mati perunggu saat ini. Puff! Dengan suara, Xiao Yan tiba-tiba datang ke sisi peti mati perunggu, dan guntur perak yang menyilaukan muncul samar-samar. Melalui guntur ini, Xiao Yan dapat merasakan bahwa itu tampak tidak biasa. Peti mati perunggu ini aneh. Saat berikutnya, Xiao Yan tidak membuka peti mati dengan gegabah. Bagaimanapun, meskipun itu adalah tubuh Kaisar Lei Hong, tidak dijamin bahwa ada penjaga lain yang serupa atau hal-hal lain di dalamnya, salah. Weng berdengung. Ketika Xiao Yan mendekati peti mati perunggu, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari dalam peti mati perunggu, seolah-olah ingin melindungi peti mati perunggu itu. Tidak bagus. Melihat ini, Xiao Yan tidak dapat menahan diri untuk tidak melarikan diri. Tingkat kekuatan ini terlalu tirani, jauh melampaui apa yang dapat dia tangani sekarang. Tabrakan. Tepat saat Xiao Yan hendak melarikan diri, kilat abu-abu menyambar keluar dari tubuh Duo Qi Fei, dan kemudian kilat perak itu dengan mudah ditekan. Apa ini? Melihat pemandangan ini, Xiao Yan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan sedikit ketakutan dalam suaranya. Jelas, pasti ada sesuatu di dalam peti mati perunggu itu. Sepertinya warisan Kaisar Lei Hong telah diambil terlebih dahulu. Mungkin ada beberapa harta di dalamnya. Du Qifei menatap peti mati perunggu itu dengan matanya yang indah, tangan gioknya mengepal erat, seolah-olah dia telah menyadari sesuatu, dan berbicara setelah beberapa saat. Warisan telah diambil terlebih dahulu. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, alisnya langsung berkerut. Warisan Kaisar Lei Hong ini, kekuatan abadi petarung bintang 5 yang bermartabat, jika diperoleh, peningkatan kekuatannya sendiri pasti sangat besar. Mendengar kata-kata Du Qifei segera, tidak dapat menahan amarah. Ini adalah makam kosong. Setelah beberapa saat, pupil mata Du Qifei menyusut rapat, dan kemudian dia menunjuk langsung ke peti mati perunggu dan berkata, "Makam kosong." Xiao Yan terkejut ketika Du Qifei berkata, "Kaisar Lei Hong, keluarlah." Pada saat berikutnya, pupil mata Duo Qifei terkunci pada peti mati perunggu, dan aura tirani menyerang secara langsung. Intuisi dan fluktuasi samsara memberitahunya bahwa tidak ada yang salah dengan melakukan itu. Apakah ini mungkin? Xiao Yan bergumam dan mengangkat kepalanya. Bagaimanapun juga, ini adalah area terlarang, dan ini adalah harapan terakhir para kontestan mereka. Jika mereka dihancurkan oleh Du Qifei seperti ini, saya khawatir akhir mereka akan terjadi sebaliknya. Kepercayaan Qifei tidak menghentikannya dengan gegabah. "Hei, boneka kecil,
keterampilanmu cukup bagus. Tapi kamu tampaknya memiliki beberapa fluktuasi yang familiar. Dan di bawah tindakan Duki Fei, jejak guntur perak tiba-tiba jatuh dari peti mati perunggu, dan kemudian membentuk garis-garis pada gosip luar. Bayangan lelaki tua, jiwa sisa Kaisar Lei Hong. Xiao Yan juga bereaksi ketika dia merasakan kekuatan guntur yang begitu kuat. Pria di depannya adalah sisa asli Kaisar Lei Hong di dalam makam, dan yang berada di luar. Kuburan hanyalah tubuh energi. Senior, kata Xiao Yan dengan hormat ketika lelaki tua Lei Hong pertama kali muncul, tetapi Duo Qifei mengerutkan kening sejak Kaisar Lei Hong muncul, dan bahkan pada garis reinkarnasi di antara kedua alisnya, ada sedikit ketidakjelasan dan fluktuasi kuno yang samar-samar terpancar. Reinkarnasi Lei Master. Pada saat berikutnya, setelah melihat keanehan tubuh Du Qifei dalam tubuh ilusi Kaisar Lei Hong, suaranya dipenuhi dengan perasaan gemetar. Aku tidak percaya bahwa setelah 1000 tahun, aku, Lei Hong, masih dapat melihat reinkarnasi dari Dewa Petir. Hahaha, suara yang memekakkan telinga memenuhi seluruh makam. Orang ini, Duan Qifei juga samar-samar mengingat sesuatu setelah begitu terombang-ambing oleh fluktuasi samsara. Dewa Petir adalah pembangkit tenaga listrik tingkat puncak di antara pembangkit tenaga atribut petir di dunia 1000 besar, mirip dengan Kaisar Lei Hong atau bahkan beberapa pembangkit tenaga atribut petir yang lebih kuat daripada Kaisar Lei Hong. Kasih karunia dan bimbingan, jadi dalam pikiran mereka, Lei Su sama saja dengan keberadaan seperti dewa, jadi mereka sangat dihormati. Jelas, Kaisar Lei Hong ini memiliki kekuatan yang biasa-biasa saja pada awalnya, dan itu karena kesempatan yang diberikan oleh Tuan Lei sehingga dia memiliki kekuatan yang dimilikinya saat ini. Pada dirimu, selain fluktuasi reinkarnasi dari Tuan Guntur, ada juga beberapa hal langka lainnya, seperti darah. Apa hubungan antara kamu dan Du Tianhong? Setelah beberapa saat, Kaisar Lei Hong berkata dengan ingus dan air mata, seolah-olah dia dan Du Qifei sedang menjalin hubungan, yang tidak diragukan lagi membuat Xiao Yan merasa bahwa keduanya bertemu terlambat perasaan. Itu ayahku. Duo Qifei juga memperhatikan sesuatu pada awalnya gelombang sekarang Kaisar Lei Hong bertanya kepadanya, dia langsung setuju. Lagi pula, dia juga ingin tahu mengapa warisan Kaisar Lei Hong jatuh padanya, pada ayah. Du Tianhong adalah muridku. Ketika aku terluka parah dan diburu oleh klan jiwa terbakar di antara suku-suku jahat di luar wilayah, aku kebetulan bertemu dengannya di Lembah Guntur, jadi aku memberinya semua yang telah kupelajari dalam hidupku, dan dia membantuku melenyapkan semua klan jiwa terbakar. Aku mengirimnya ke makam Guntur untuk disimpan, untuk menyimpan sedikit kekuatanku yang terakhir. Sebuah suara tua terdengar perlahan. Jadi begitulah, Kaisar Lei Hong terus menjelaskan pengalamannya, dan Du Qifei merasa lega. Senior, sebenarnya, kunjungan kita kali ini terutama. Setelah mendengarkan pernyataan Kaisar Lei Hong, Du Qifei tidak peduli tentang masalah ini, tetapi bertanya tentang bisnis. Juga disebut senior, Kaisar Lei Hong berpura-pura dalam. Tuan, setelah beberapa saat berpikir, Du Qifei juga tersenyum. Aku tahu tujuanmu, dan menurut napas tadi, kali ini lawanmu tampaknya adalah 3 orang immortal pejuang bintang 4 dari ras hantu. Klan jiwa suram dan klan jiwa terbakar berada di peringkat bawah di antara klan jahat asing, tetapi hubungan antara keduanya sangat baik. Hari ini akan tiba cepat atau lambat. Meskipun kalian berdua adalah Dosian bintang 2 yang sempurna, bukan tidak mungkin bagi kalian untuk menghadapi mereka. Apakah kalian tahu kesempatan apa yang diberikan Lord Lei kepadaku saat itu? Kaisar Lei Hong tersenyum lembut, suaranya penuh dengan kebanggaan. Tongkat Lady. Pada saat berikutnya, sebuah suara yang mengandung kekuatan ribuan guntur tiba-tiba muncul di makam ini. Dan dengan munculnya benda ini, tiba-tiba di seluruh makam dan bahkan kuburan di sekitarnya, ada rasa acuh tak acuh terhadap raja, dan dia berlutut di depan peti mati perunggu.